Simfoni sirene polisi memecah kesunyian malam yang dingin, diiringi gonggongan unit K9 dan rentetan tembakan. Semua kebisingan ini hanya untuk satu orang, seorang pria dalam pelarian. Dia berlari melewati pepohonan, mencengkram pistol dengan tangan yang berkeringat dan gemetar, menggertakkan giginya yang berdarah. Dia terengah-engah kelelahan karena pengejaran. Rambutnya berantakan dan kusut dengan kotoran dan minyak. Pakaian curiannya berlumuran lumpur. Aliran darah mengalir di dahinya dari luka yang dalam tepat di bawah garis rambutnya. Tempat kepalanya berbenturan dengan setir. Dia telah merencanakan pelarian dengan sangat baik. Bagaimana semuanya berantakan? Seseorang pasti telah menipunya. Itu satu-satunya hal yang bisa terjadi. Tidak ada kehormatan di antara pencuri. Itu hanya sekedar omongan. Itu fakta. Lampu sorot menembus kegelapan. Teriakan, dia pergi ke sana dan tangkap dia. Terdengar seperti halnya lebih banyak gonggongan anjing yang marah. Dia menggerutu dan bersembunyi di balik pohon, mencoba mengumpulkan pikirannya yang kacau. Tidak ada keraguan tentang itu. Terpidana adalah orang jahat. Dia telah mengambil banyak nyawa dan dia tidak menyesalinya. Tidak sedikit pun. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia tertangkap. 3 jam yang lalu dia merangkak keluar dari terowongan rahasia dan melarikan diri dari Angola. Tempat di atas kertas dikenal sebagai penjara negara bagian Louisiana, tapi lebih dikenal dengan The Farm, The Angola Plantation, atau yang paling menggugah dari semuanya sebagai Alcatraz Selatan. Penjara dengan keamanan maksimum lengkap dengan hukuman mati dan reputasi yang sama menakutkannya dengan narapidananya. Dan terpidana itu pasti layak di sana. Sebuah resume panjang yang ditulis dengan darah membuatnya dikurung dan dijatuhi hukuman mati setelah pengadilan cepat. Kekerasan sudah terjadi. Selama pelarian seperti ini, jam-jam pertama adalah yang paling penting. Seorang kontak di luar telah meninggalkan pistol siap untuk diambil dari tempat tersembunyi di dalam pohon dekat pinggir jalan. Pistol itu juga berfungsi sebagai kendaraannya, atau setidaknya tiket untuk mendapatkannya. Dia telah menandai mobil pertama yang cukup naif untuk berhenti dan menodongkan pistol ke wajah pengemudi dan menuntut dia keluar dari kendaraan dan menyerahkan kunci mobil dan dompetnya. Dia telah mengemudi selama hampir 2 jam ketika keadaan mulai memanas. Terpidana baru saja melewati perbatasan paroki Santo Landry, Louisiana, ketika stasiun musik rock klasik yang sedang dia nikmati di radio korbannya disela oleh laporan mendadak tentang pelariannya sendiri. Mereka tahu dia kabur, mereka tahu dia bersenjata, mereka bahkan tahu jenis mobil yang dia kendarai. Itu tidak akan lama sebelum lampu biru dan merah berkedip dari mobil polisi akan muncul di kaca spionnya. Satu mobil mengejar dan kemudian mobil yang sama itu setengah jalan menabrak dinding sebuah pom bensin. Si konflik berusaha keluar dari pintu banyak menembakkan beberapa tembakan serampangan ke arah yang tidak jelas dari para pengejarnya dan melarikan diri ke kegelapan rawa di dekatnya. Dan disitulah dia sekarang, merasakan jerat di lehernya saat dia bersiap untuk kebuntuan terakhirnya. Ini tidak seperti dia punya pilihan dalam masalah ini. Dia lebih suka berhadapan dengan hujan peluru di rawa daripada kembali ke dalam. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa mendengar langkah kaki mereka yang berat sekarang dan nafas kasar anjing-anjing itu menarik-narik kalung anjing mereka. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Terpidana melarikan diri ke kegelapan rawa dengan enggan menghirup bau busuk lumpur lama dan tumbuh-tumbuhan busuk. Rawa gelap adalah temannya karena cahaya senter polisi di belakangnya berarti kematian yang hampir pasti. Dia berjuang melalui semak belukar, memanjat akar dan pohon tumbang, merasakan sepatu curiannya tenggelam ke dalam lumpur yang tebal dan basah. Hal terakhir yang dia harapkan untuk didengar di tempat terkutuk ini adalah bisikan dari kegelapan. Dan bukan sembarang bisikan, itu suara seorang gadis kecil. Mendengarnya saja hampir membuat jantungnya berhenti berdetak. Dia membeku di tempat dan berbalik untuk melihatnya muncul dari kegelapan. Dia tidak mungkin lebih tua dari 10 atau 11 tahun. Gadis kecil dengan rambut acak-acakan yang kusut dan mata liar dan panik ini. Sulit untuk mengatakan seperti apa dia sebenarnya, karena hampir setiap inci tubuhnya tertutup lapisan lumpur tebal, seolah-olah dia baru saja keluar dari bumi. Pada kesempatan lain, instingnya mungkin adalah lari atau bahkan sesuatu yang lebih drastis. Tapi sebaliknya, dia tidak bergerak. Dia berdiri di sana saat gadis itu berbicara. Dia mendengarkan bahkan saat polisi mendekat. Gadis kecil itu mengatakan kepadanya bahwa dia tahu tempat yang tepat untuk bersembunyi, di suatu tempat di mana polisi tidak akan menangkapnya. Mereka tidak akan tahu kemana harus mencari. Yang perlu dia lakukan hanyalah mempercayainya dan mengikutinya lebih dalam ke rawa. Jika dia melakukan apa yang dia katakan, dia akhirnya bisa bebas. Dia mengangguk dan mengikutinya. Apalagi yang bisa dilakukan? Gadis itu mengulurkan tangan berlumpur dan terpidana meraihnya saat dia membawanya ke dalam kegelapan rawa. Petugas polisi yang mencari tiba-tiba mendengar jeritan pendek ngeri datang dari kedalaman rawa. 40 pria dan beberapa unit K9 berebut mencoba menemukan tempat di mana mereka mendengar pria itu berteriak, tapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Mereka membuat garis batas di sekitar rawa, mencoba menjaga setiap kemungkinan jalan keluar, menempatkan pos pemeriksaan di setiap jalan yang mungkin dia lalui. Dan ketika fajar akhirnya menyingsing, mereka
mencari lagi dan lagi dan lagi, tapi mereka tidak dapat menemukannya. Dengan semua maksud dan tujuan, pria itu adalah hantu sekarang, setidaknya untuk beberapa bulan. Pihak berwenang tidak menyerah, lagi pula seorang narapidana berbahaya masih bisa berada di luar sana hanya menunggu. Dia bersenjata, mematikan, dan jelas cukup cerdas untuk menghindari penangkapan polisi. Kemungkinannya adalah dia sudah setengah jalan melintasi negara bagian sekarang, jika dia bahkan masih di Louisiana atau bahkan Amerika Serikat dalam hal ini. Jadi itu mengejutkan semua orang ketika dia akhirnya ditemukan duduk di halte bus di sebuah kota kecil di Louisiana. Pria itu tidak bergerak, dia hanya menatap kosong ke langit. Air liur muncul di bibir bawahnya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan terpidana ini. Itu sangat jelas bahkan dari pandangan sekilas. Wajahnya tampak sedikit lebih panjang, seolah-olah bentuk tengkoraknya telah berubah. Dia memiliki heterokromia sekarang, dengan mata kirinya berubah menjadi warna yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan ketika kemejanya akhirnya dilepas, bekas luka operasi yang luas ada di sepanjang punggungnya. Jauh dari penjahat yang tajam dan mematikan yang digambarkan oleh media setelah pelariannya, pria ini sangat katatonik. Dia berbicara dengan kalimat yang pendek dan sederhana, seperti anak kecil, dan perhatiannya tampak mudah terkecoh ketika diajak bicara. Orang yang sama yang telah melarikan diri dengan berani dari penjara dan kemudian berhasil menghindari semua pengejarnya, tidak melakukan apapun untuk melawan orang-orang yang datang untuk menangkapnya di halte bus. Dia kembali ke penjara dan ditahan di ruang medis untuk evaluasi. Namun hanya 10 jam setelah pertama kali dirawat dan setelah memberikan sedikit atau tidak ada informasi yang berguna setelah menginterogasi, kesehatannya mulai menurun tajam. Dia mengeluh tentang bagian dalam tubuhnya yang terbakar dan meminta sesuatu yang dingin untuk diminum. Ketika dia diberi air, dia segera memuntahkannya kembali dan mulai terisak. Dia bilang dia ingin ibunya meskipun dia tidak bisa mengingat namanya. Sangat sedikit yang bisa dia ingat tentang apapun. Keesokan paginya, dia mengalami serangkaian kejang parah sebelum meninggal. Otopsinya menunjukkan kerusakan otak yang signifikan serta kegagalan beberapa organ utamanya. Namun koroner merasa tidak mungkin untuk menjelaskan bagaimana semua ini terjadi. Sebulan kemudian, sepasang pejalan kaki yang berjalan melintasi rawa yang sama di mana pengejaran polisi berakhir menelpon pihak berwenang setempat dengan ketakutan, mengklaim bahwa mereka menemukan mayat di dekat lubang pembuangan. Ketika petugas dikirim untuk memeriksanya, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Meski mengalami kerusakan yang cukup parah, tubuhnya masih bisa dikenali dengan jelas. Lagi pula wajahnya telah ada di setiap surat kabar dan layar TV di Louisiana untuk beberapa waktu sekarang. Itu adalah si terpidana mengenakan pakaian yang sama saat dia melarikan diri. Pakaian yang sama yang telah dicopot darinya dan dibakar saat dia ditangkap kembali di halte bus. Semua ini tidak masuk akal. Tubuh terpidana digali dari kuburan penjara dan diberikan tes DNA. Mereka menemukan dengan sedikit terkejut bahwa tubuh itu secara genetik tidak cocok dengan DNA yang mereka punya darinya. DNA yang secara kebetulan telah menghukumnya. Ketika tubuh yang diambil dari rawa itu diuji DNA-nya, mereka juga menemukan sesuatu yang aneh. DNA-nya sangat rusak sehingga tidak mungkin untuk membuat keputusan konklusif apakah itu cocok atau tidak. Itu adalah misteri paling aneh yang pernah dilihat siapapun yang terlibat, dan sayangnya bagi mereka tidak akan pernah tahu jawaban atas apa yang terjadi pada narapidana di rawa itu. Jawabannya tentu saja adalah SCP-1692. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama izinkan saya memanjakanmu sebentar, karena saya punya pengumuman khusus. Seperti yang kamu ketahui, saya telah mencari bantuan untuk memberimu eksplorasi yang lebih lama, lebih mendalam, dan lebih sering dari anomali yang tidak diketahui. Itulah sebabnya saya dengan senang hati mengumumkan bahwa eksplorasi hari ini telah disponsori oleh dermawan yang baik hati, NordVPN. Coba NordVPN sekarang, juga dengan mengunjungi nordvpn.com/drbob untuk 1 bulan gratis. Saat kamu menyelidiki anomali dan organisasi yang sangat rahasia seperti organisasi SCP, penting untuk memastikan bahwa datamu aman dan terlindungi. Lagi pula, kamu tidak pernah tahu kapan anggota GTT MU4 mungkin menonton. Sesuatu yang kamu pelajari setelah mempelajari banyak anomali dalam file organisasi SCP adalah pertanyaan mengapa sering menemui jalan buntu. Yang terbaik yang dapat kamu harapkan adalah setengah jawaban untuk bagaimana. Dengan satu-satunya jawaban, pasti yang tersedia adalah sesuatu yang lebih di sekitar bagaimana kita bisa menghentikannya. Apakah SCP-1692 itu demikian? Mari kita mulai dengan SCP-1692-2 yang merupakan inti dari anomali. SCP-1692-2 adalah lubang pembuangan dengan kedalaman yang tidak diketahui, diisi dengan lumpur dan air. Meskipun kamu benar untuk berasumsi bahwa ini cukup umum, ditemukan di rawa-rawa Louisiana sejak 2014. Lubang pembuangan khusus ini berbeda karena telah menjadi tuan rumah bagi setidaknya 31 set sisa-sisa manusia serta 24 set berbeda yang ternyata milik hewan. Meskipun pemantauan terus-menerus oleh organisasi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang masuk ke dalam lubang sejak ada dalam penahanan, mayat-mayat baru masih akan ditemukan secara sporadis di dalam kotoran, dengan asal pastinya masih belum diketahui. Tapi mayat-mayat itu sendiri seringkali cukup mudah diidentifikasi. Faktanya, 14 jenazah manusia yang ditemukan telah dikonfirmasi sebagai milik orang-orang yang dilaporkan hilang antara awal 1900-an dan pertengahan hingga akhir 1950-an. Tapi
Tapi sebelum kita terlalu jauh ke dalamnya, mari kita kembali ke bagaimana dari operasi anomali ini. Ketika seorang manusia memasuki area dekat lubang pembuangan, semakin besar kemungkinan bahwa entitas anomali akan bermanifestasi yang oleh organisasi telah ditetapkan sebagai SCP-1692-1. Sementara SCP-1692-1 kemungkinan besar akan mengambil bentuk seorang gadis muda, tampaknya berusia 12 atau 13 tahun. Itu juga terlihat dalam bentuk mamalia lokal yang berbeda atau bahkan bentuk dari salah satu orang yang dilaporkan hilang yang lokasi terakhirnya diketahui berada di daerah dekat lubang pembuangan. Terlepas dari bentuknya, setelah SCP-1692-1 muncul, itu akan bertindak sebagai semacam umpan, memberi isyarat kepada individu yang hilang lebih jauh dan lebih jauh ke dalam zona anomali. Tidak diketahui bagaimana itu dapat meyakinkan korban untuk mengikutinya. Lebih dalam ke rawa dan peneliti organisasi menduga bahwa mungkin ada pengaruh memetika yang berperan. Meskipun mungkin juga SCP-1692-1 hanya memanfaatkan persuasi psikologis non-anomali yang kuat untuk memikat mereka. Begitu orang yang dibawa ke rawa melintasi titik tertentu, mereka akan benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Pakaian atau benda lain yang mereka jatuhkan atau tinggalkan akan hancur dan bahkan jejak kaki mereka akan hilang. Dalam beberapa jam, hari, atau bahkan kadang-kadang minggu berikutnya, komponen ketiga dari anomali akhirnya aktif. Dikenal sebagai SCP-1692-3, entitas baru ini akan bermanifestasi di area tersebut dan berusaha untuk pergi, jika memungkinkan untuk pergi berdasarkan fisiologi mereka yang telah dimodifikasi. Itu karena sementara SCP-1692-3 adalah kopian dari individu terbaru yang hilang, yang terpenting itu selalu merupakan kopian yang tidak sempurna. Itu akan tampak diubah, cacat, atau dimutilasi dalam beberapa cara, dan elemen-elemen tertentu tampaknya berulang. Sebagai contoh, SCP-1692-3 sekarang sering kehilangan beberapa atau bahkan semua anggota badan atau organ mereka, tapi tidak akan ada tanda-tanda amputasi telah dilakukan. Mereka juga akan sering diamati menderita hidrosefalus, kondisi berbahaya di mana cairan menumpuk di rongga di dalam otak. 84% dari semua contoh SCP-1692-3 yang tercatat telah menunjukkan perbedaan fisiologis utama lainnya dari yang aslinya, seperti memiliki rambut, kulit, atau warna mata yang berbeda atau golongan darah yang berbeda. Dan perubahan yang ada pada entitas ini tidak terbatas hanya pada fisik. Amnesia disosiatif selalu merupakan kesimpulan yang pasti untuk spesimen SCP-1692-3, yang berarti mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sejarah terkini mereka, dan mereka akan sering juga mengalami depersonalisasi, melaporkan perasaan berada dalam keadaan seperti mimpi atau tidak nyata. Mereka juga akan memiliki pengetahuan bahwa yang aslinya tidak memiliki cara untuk tahu, seperti mampu berbicara dalam bahasa asing di mana yang asli tidak memiliki kefasihan sebelumnya, dan akan sering ada perbaikan atau gangguan dari kemampuan mental umum dari aslinya. Untuk menjelaskan dalam istilah awam, spesimen SCP-1692-3 kembali dengan keliru, dan kecuali dua pengecualian penting yang akan kita bahas sebentar lagi, keparaan perubahan sering menyebabkan spesimen ini mati tak lama setelah mereka meninggalkan zona anomali Paroki Santo Landry. Pengetahuan organisasi tentang SCP-1692 dimulai sejak tahun 1938 setelah mereka diberitahu tentang serangkaian anak hilang di daerah Paroki Santo Landry. Syukurnya bagi orang tua setempat, semua anak ini akhirnya kembali ke rumah, namun mereka semua kembali dengan cara yang berbeda. Beberapa kehilangan jari, sementara yang satu entah bagaimana memiliki jari ekstra. Yang lain kembali dengan warna rambut dan mata yang berbeda. Sejumlah petugas polisi setempat dikirim untuk mencari di rawa-rawa setempat untuk mencari pelaku, dan beberapa dari petugas ini juga hilang dan kembali dalam keadaan yang berubah. Agen lapangan organisasi segera tiba dan mengambil alih penyelidikan, menutup area di sekitar rawa dengan harapan untuk mencegah apapun masuk atau keluar dari area yang diduga anomali. Mereka melakukan pencarian independen mereka sendiri ke dalam rawa Paroki Santo Landry, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan mayat yang dimutilasi dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mayat itu tampaknya milik seorang anak kecil, tapi sulit untuk diidentifikasi karena sebagian besar kepala di atas rahang telah hilang. Kedua kakinya juga hilang, meskipun anehnya tampak seolah-olah kulit telah tumbuh di atas luka, tidak meninggalkan tanda-tanda pelepasan baik sebelum atau sesudah kematian. Sebuah pencarian ke dalam file polisi setempat mengungkapkan bahwa tubuh dan pakaian sangat cocok dengan yang dijelaskan dalam laporan orang hilang, yaitu Bobby dan Bar, seorang anak yang hilang 25 tahun sebelumnya. Tapi ada yang aneh dengan berkas ini. Kasusnya sudah ditutup karena Bobby sebenarnya sudah kembali ke orang tuanya tak lama setelah dia menghilang. Ini berarti bahwa tentu saja mayat ini tidak memiliki alasan untuk ada. Bagaimana mungkin Bobby dan Bar masih hidup dan menjadi mayat di rawa? Organisasi perlu mencari tahu, jadi mereka menempatkan mayat itu di lemari pendingin dan melanjutkan penyelidikan mencari Bobby dan Bar yang sekarang sudah dewasa untuk diinterogasi. Tentu ini adalah jawaban yang menakutkan bagi Mr. dan Bar. Dia telah hidup melalui pengalaman traumatis saat hilang sebagai seorang anak dan kemudian kembali ke rumah tanpa ingatan akan peristiwa itu. Dibiarkan terus-menerus bertanya-tanya tentang apa yang terjadi padanya di rawa itu saat dia mencoba yang terbaik untuk melanjutkan hidup. Tapi sekarang disinilah dia didekati oleh pria asing berjas gelap yang mengatakan kepadanya bahwa mayat telah ditemukan di rawa yang sama di mana dia hilang, dan tampaknya itu
miliknya. Bobby Dunbar tentu saja hanya punya sangat sedikit untuk ditawarkan tentang kemungkinan sifat tubuh selain secara samar-samar mengingat kutipan anak laki-laki lain di gerobak. Sayangnya dia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut tentang masalah ini selain frasa samar itu. Organisasi mengintip lebih jauh ke dalam kasus Dunbar dan segera mengetahui bahwa setelah Bobby kembali ke rumah telah terjadi perebutan hak asuh yang agak aneh. Penyelidikan terhadap arsip pengadilan setempat mengungkapkan bahwa kasus itu terjadi antara keluarga Dunbar dan seorang pria lokal lainnya bernama William Cantwell Walters. Walters mengklaim bahwa anak laki-laki yang diyakini sebagai Bobby Dunbar bukanlah Bobby Dunbar sama sekali, tapi sebenarnya adalah anak laki-laki yang berbeda bernama Charles B. Anderson, putra seorang wanita yang bekerja untuk Walters. Walters mengusahakan setiap jalan hukum yang tersedia untuknya, tapi setelah bocah itu sendiri mengidentifikasi Nyonya Dunbar sebagai ibunya, pengadilan memutuskan bahwa dia benar-benar Bobby Dunbar dan memberikan hak asuh penuh kepada keluarga Dunbar. Ini mengakhiri seluruh masalah setidaknya dalam arti hukum, dan bocah itu menjalani sisa hidupnya sebagai Bobby Dunbar yang akhirnya meninggal pada tahun 1966. Tapi itu bukan akhir dari cerita Bobby. Puluhan tahun kemudian pada tahun 2004 organisasi SCP melihat kembali kasus aneh Bobby Dunbar. Dilengkapi dengan teknologi untuk melakukan tes DNA yang akurat, organisasi menemukan bahwa pria yang menjalani hidupnya sebagai Bobby Dunbar sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Dunbar sama sekali. Tapi kalau ini bukan Bobby Dunbar, lalu siapa itu? Dan apakah itu mayatnya yang ditemukan dirawat di tahun 1938? Sayangnya DNA dari mayat dalam tahanan organisasi telah sangat bermutasi oleh proses yang dikenal sebagai deaminasi hidrolitik dan hasilnya tidak dapat disimpulkan. Yang berarti nasib sebenarnya dari Bobby yang asli dan anak yang dikenal sebagai Charles B. Anderson tetap tidak diketahui. Pada tahun 1939 cukup banyak insiden seperti kasus Bobby Dunbar telah terjadi sehingga organisasi merasa perlu untuk sepenuhnya mengkarantina area tersebut. Tapi mereka masih terus menemukan contoh baru SCP-1692-3 di dalam rawa. Dan terakhir dikumpulkan oleh organisasi adalah seorang wanita kehilangan mata kirinya dan menunjukkan jahitan yang lebar di sisi kiri rahangnya. Dia mampu memberikan kesaksian terpercaya pada organisasi yang mengungkapkan keberadaan SCP-1692-1 dan SCP-1692-2. Dan setelah organisasi menemukan lubang pembuangan, mereka menemukan dua mayat lagi, salah satunya memiliki kemiripan yang kuat dengan wanita itu. Menariknya ada beberapa bagian yang hilang dari kepalanya, termasuk rongga mata kirinya. Seperti yang bisa diduga, ini membuat wanita itu sangat tertekan dan dia dengan keras menyangkal adanya hubungan antara dirinya dan mayat yang ditemukan di dalam lubang pembuangan di rawa. Wanita itu ditahan dalam tahanan organisasi untuk mengamatinya sampai dia mati. Tapi tidak seperti contoh SCP-1692-3 lainnya, kesehatannya tampaknya tidak berubah. Ketika organisasi yakin bahwa mereka telah memperoleh semua yang mereka bisa pelajari darinya, mereka memberikan amnestik dan melepaskannya ke dunia dengan cerita karangan yang memadai. Sama seperti pria yang menyebut dirinya Bobby Dunbar, dia juga akan menjalani kehidupan normal tanpa insiden lebih lanjut. Tapi di bagian lain yang sangat mirip dengan cerita Bobby Dunbar, tes DNA dari yang meninggal menunjukkan bahwa dia juga tidak cocok secara genetik dengan keluarganya, dan tes pada mayat yang diambil dari rawa yang mirip dengannya juga tidak meyakinkan. Organisasi telah sepenuhnya memagari area seluas 2,77 km persegi yang dihuni oleh SCP-1692 dengan rantai dan kawat berduri. Pos terdepan yang mengamati area tersebut ditempatkan pada interval 500 meter dengan penjaga organisasi yang menyamar sebagai karyawan taman yang sering berpatroli di area tersebut secara berkelompok. Jika ada warga sipil yang menyusup, para penjaga diinstruksikan untuk mencegah mereka menjelajah lebih jauh melalui cara yang tidak mematikan dan memutar balik mereka. Untungnya pengendalian anomali ini menjadi lebih efektif seiring dengan kemajuan teknologi. Pengawasan video langsung yang andal didirikan di rawa anomali Paroki Santo Landry, dan ini telah menyebabkan aktivitas anomali menurun secara signifikan, terutama berkaitan dengan spesimen manusia baru SCP-1692-3. Mayoritas entitas SCP-1692-3 yang ditemukan akhir-akhir ini telah menjadi hewan yang sedikit bermutasi. Karena sifat aneh dan tak terduga dari SCP-1692, kebutuhan penahanannya telah menjadi pekerjaan yang konsisten dalam proses, membuatnya ada di tingkat objek Euclid. Setiap anggota organisasi di isi tingkat 2 atau ke atas tahu rahasia tentang anomali ini, dan itu sangat bagus karena ini adalah salah satu yang harus membangkitkan beberapa pertanyaan penting dalam diri kita semua. Bagaimanapun, hidup adalah jalan yang panjang dan berliku. Seberapa baik kamu dapat mengingat masa kecilmu, dan mungkin yang lebih penting, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kenangan itu benar-benar milikmu? Sekarang tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-069 kesempatan kedua untuk anomali lain yang menimbulkan beberapa pertanyaan yang cukup sulit tentang sifat diri. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.